Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Klames, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Klames. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai dengan saat ini kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Hadi Pranoto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Madiun. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk sepenuhnya hadir di dalam ruangan ini. Jadi panjenengan bisa nanti mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai nanti berakhirnya kegiatan. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sebelum saya mulai ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi pertanyaannya panjenengan nanti tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, nanti setelah kita mengikuti pemaparan materi terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah ini, nanti Bapak Ibu akan mengetahui jawaban tadi setuju atau tidak setuju itu kira-kira sudah tepat atau belum. Kemudian konsep utama terkait dengan budaya positif yang akan nanti saya sampaikan ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi, kaitannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini yang kita bahas adalah yang pertama tentang perubahan paradigma. Ini saya mencontohkan ada suatu kasus namanya adalah kegiatan kepalan tangan. Ini saya contohkan ada A dan B. Misalkan saya dengan Pak Ari seperti itu. Kegiatannya adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu atau benda tersebut dengan segala cara. Kemudian buatlah kepalan. Teman Anda B, ya, misalkan ini Pak Ari, akan mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan denda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa Bu Yeni yang terjadi Bu Yeni? Apakah yang si A itu dengan sukarela merelakan tangannya untuk dibuka atau tetap bersikukuh mempertahankannya? Iya, si A nanti akan tetap bersikukuh untuk mempertahankan apa yang itu dianggap sesuatu yang berharga sesuai dengan keyakinannya. Ya, seperti itu. Nanti akan yang terjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ada berbagai macam. Yang pertama adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi adalah contoh-contohnya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori perubahan atau teori pilihan, ya. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini ada dua, ada stimulus respon, kemudian yang berikutnya adalah teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol atau pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Okay. Tapi di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian di stimulus respon itu ada pemaksaan, ada pada saat tujuan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir itu kalau di stimulus respon itu menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang dan menang. Seperti itu. Kemudian di sini kita belajar tentang disiplin positif yang kaitannya tadi dengan teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di situ ada makna disiplinnya, yaitu belajar tentang kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu nanti dikaitkan dengan teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada motivasi yang bersifat ekstrinsik, motivasi dari luar, kemudian ada motivasi yang dari dalam atau intrinsik. Kemudian dari teori itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya teori kontrol yang ketiga adalah tentang model berpikir menang-menang
atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ini ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini kaitannya nanti berikutnya adalah dengan penanganan anak menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ada kaitannya dengan 5 kebutuhan hidup dari manusia itu, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian di sini kita akan belajar tentang makna disiplin. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin menika menapa? Kira-kira disiplin itu apa? Ya, ini dijelaskan bahwa disiplin adalah berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini kita juga belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi dari dalam diri kita, sehingga menggerakkan motivasi diri dan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori manusia, teori motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Teori perilaku manusia yang paling utama adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Dalam teori motivasi ini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Diharapkan nanti
ketika kita memperlakukan sesuatu peraturan ke anak itu bisa menimbulkan motivasi internal. Jadi anak bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian di sini saya mengutip kalimat merdeka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dalam hal ini kalau kita sudah merdeka itu tidak hanya terbebas dari perintah-perintah dari orang lain, tapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Lanjut. Di sini kaitannya tadi teori tadi ada yang terkait dengan penghargaan. Kita mau melakukan itu karena adanya penghargaan. Akan tetapi di sini sebenarnya penghargaan itu mengandung nilai yang kurang bagus. Ada istilah di situ adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama hukuman, ya. Di sini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini akan kami sampaikan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh tahun 1993, ya. Dampaknya dari pemberian penghargaan yaitu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bersifat menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan maksud saya. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada berbagai macam bentuk program kebaikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah kita bisa memberikan apresiasi secara khusus, kemudian memberikan pengakuan atau apresiasi secara pribadi, kemudian pengakuan atau apresiasi ke semua murid, tapi sistemnya adalah bergantian. Kemudian yang berikutnya adalah dalam memberikan pengakuan atau apresiasi itu secara konsisten, ya. Kemudian fokus dalam pemberian apresiasi ini lebih ke bagian prosesnya. Contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan di sini ada beberapa kalimat. Di situ ada kalimat pembuka, ada nilai yang ditampilkan, kemudian ada situasinya. Contoh adalah kami sering kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah salah satu contoh dari apresiasi yang kita berikan ke anak ketika di kelas. Ada kalimat pembuka yang memberikan apresiasi, ada nilai kebajikan yang ditampilkan di situ, kemudian di situasi apa apresiasi itu diberikan, seperti itu. Ya, jadi contohnya terkait dengan menolong temannya murid baru di kelas. Lanjut. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ada beberapa kejadian, Bapak Ibu, ya. Di sini ada beberapa kejadian. Di sini termasuk hukuman atau konsekuensi.
Contoh tindakan guru, misalkan ada guru yang menyuruh muridnya mencatat sebanyak 100 kali di buku tulis. Nah, itu saya tidak akan datang terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman, oke. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan seterusnya ke bawah itu adalah contoh. Coba dibuka Pak. Nah, ini Bapak Ibu seperti ini. Jadi kita akhirnya sebagai guru akan memahami apakah yang kita lakukan itu merupakan suatu hukuman atau itu merupakan suatu konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh anak. Jadi tadi hukuman, ada hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut Bandi. Di sini ada perbedaan Bapak Ibu kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi, anak akan merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu berupa stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu merupakan hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan itu merupakan konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu merupakan hukuman. Kemudian kalau kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu merupakan bagian dari konsekuensi. Lanjut Pak. Bapak Ibu, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang restitusi. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang restitusi. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itu menurut Gosen 2004. Lanjut. Di sini ditampilkan terkait dengan apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, apakah itu merupakan restitusi. Tadi sudah kita bahas di awal. Ini saya bahas sekilas mawon. Kaitannya dengan hukuman itu korban mendapatkan keadilan itu di hukuman. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Lanjut. Di sini contoh-contoh kembali atau ciri-ciri. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada memperbaiki hubungan,
tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian di sini kita belajar tentang keyakinan kelas. Sekarang gini, pertanyaannya adalah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ada berbagai contoh ya di situ. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kegiatan pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut, di sini untuk memunculkan budaya positif itu diawali dengan adanya peraturan kelas, kemudian adanya keyakinan kelas, kemudian adanya lingkungan yang positif, dan hasil akhirnya adalah terjadinya atau timbulnya yang namanya adalah budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya mencontohkan dari gambar yang ada di depan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kira-kira yang mana? Yang sebelah kanan, nih. Di situ ada kami guru dan murid yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu merupakan suatu keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu. Ada aturan, ada keyakinan kelas. Contoh peraturannya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Terus kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya adalah disiplin masuk, bertanggung jawab, ada juga menghargai orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya kasih sayang, saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya lebih ke kesehatan, seperti itu. Coba dibuka Pak Andi. Sebelumnya. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Kalau dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu adalah menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker itu adalah kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berdiri di kelas atau koridor, itu lebih ke keselamatan maupun ke aman. Lanjut, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini seperti yang muncul di depan, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan,
kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Lanjut Pak. Kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sekolah itu ada 5. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Ya. Kalau penghukum saya contohkan sedikit di sini. Kalau penghukum itu guru itu lebih ke menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Tapi kalau kita posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu kita berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu merasa kecewa, kemudian kamu seharusnya tidak melakukan ini dan seterusnya. Itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman seperti apa? Kalau sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalkan ayolah lakukan ini demi ibu dan seterusnya. Itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, ya contohnya adalah kalimat yang sering muncul, apa peraturannya, kemudian pelanggaran apa yang kamu lakukan dan seterusnya. Kalau sebagai manajer itu lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke anak ketika anak itu melakukan pelanggaran. Misalkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu adalah 5 posisi kontrol yang dilakukan kita sebagai seorang guru. Misalkan Bapak Ibu, ini ada contoh pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan posisi kontrol sebagai seorang apa Bapak Ibu? Paling atas. Saya kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai nomor ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini lebih ke manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Dibuka mohon berarti sebagai penghukum. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam kehidupan keseharian kita di sekolah, kita biasanya pernah melakukan itu ke murid. Sebagai manajer Bu, kita sebagai manajer posisi kontrol yang paling baik. Iya, sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi Bapak Ibu yang kita bahas di sini. Lanjut nanti. Di segitiga restitusi itu ada 3 bagian, yaitu tentang validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ini kaitannya segitiga kita menangani suatu permasalahan yang dilakukan anak. Bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Lanjut Pak. Nah, di sini untuk posisi menstabilkan identitas itu biasanya guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini contoh-contoh kalimat yang biasanya Bapak Ibu guru lakukan ketika menangani suatu kasus menggunakan segitiga restitusi pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian di validasi kebutuhan itu biasanya Bapak Ibu guru bertanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu contoh-contoh kalimat dari validasi kebutuhan yang guru lakukan ketika menangani suatu permasalahan di anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini guru akan berkata apa yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan guru yang dilakukan ketika menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan atau menangani anak, ketika melakukan suatu permasalahan, kita bisa melakukan yang namanya intervensi 30 detik. Waktu 30 detik tapi akan berakibat baik ke anak. Itu ada berbagai macam pertanyaan, misalkan apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Kemudian apakah kamu siap untuk memulai, peraturannya apa, dan seterusnya. Kita menggali ke anak dengan nada-nada yang lembut agar penyelesaian masalah ke anak itu akan lebih menghasilkan hasil yang lebih baik. Lanjut lagi. Ini terakhir Bapak Ibu, sebelum saya akhiri dari pemaparan ini, kita melakukan refleksi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Seperti itu nanti bisa Bapak Ibu tuliskan di kertas, kemudian nanti kita akan bacakan bersama-sama. Kemudian peran Among apa? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Kemudian saya akan menjadi Mak Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Jadi harapannya nanti ketika kita sudah mengetahui posisi kontrol, sudah mengetahui penanganan menggunakan segitiga restitusi, harapan ke depan adalah ketika kita menangani suatu permasalahan dengan anak, kita bisa menangani dengan positif dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan, utamanya di sekolah kita dan umumnya pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gini, untuk hari ini Pak Hadi ingin menyampaikan satu materi, yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas seperti yang sudah tertulis di papan ini. Nama lain dari keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas. Ada yang tahu peraturan kelas itu apa? Apa tadi? Ketentuan yang berlaku di kelas itu, ya. Ketentuan yang berlaku di kelas itu adalah merupakan peraturan yang nantinya adalah menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya apa kira-kira? Yang sudah berlaku di kelas ini? Ada piket kelas, kemudian membayar kas. Terus yang lain apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang lain? Iya, memakai atribut lengkap. Untuk peraturan-peraturan di kelas itu
tidak boleh kita menggunakan kalimat dilarang atau kalimat-kalimat yang negatif. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif untuk membuat peraturan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas dan nantinya akan menjadi suatu keyakinan kelas. Tugas kalian hari ini adalah nanti akan saya bagikan satu kertas dari masing-masing kalian. Silakan kalian nanti menuliskan peraturan atau keyakinan kelas yang ingin kalian tetapkan atau kalian ingin terapkan di kelas ini. Jadi silakan masing-masing dari kalian punya hak untuk menulis apa itu yang menjadi keyakinan kelas yang ada di sini. Ya, seperti itu. Kalau nanti sudah selesai menulis, akan ditempelkan ke depan. Kemudian yang tulisannya sama nanti akan kita sortir, akan kita pilih, akan kita sepakati peraturan-peraturan mana yang mau dipas 7E ya, kelas 7E. Oke, sudah siap ya? Silakan disiapkan alat tulisnya untuk menuliskan peraturan yang ada di kelas ini ke dalam kertas. Sudah semua menulisnya? Sudah. Silakan kalau sudah gantian ke depan, silakan ditempelkan ke sini untuk keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Silakan mulai yang dari sini.
Sudah semua? Sudah ya. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang tadi sudah kalian tulis. Ini akan saya coba seleksi mana-mana yang sama. Nanti akan kita pilah-pilah. Yang kita pakai adalah yang utama, itu yang sesuai dengan kesepakatan yang di awal tadi. Nah, di sini ada menghargai guru dan teman, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Ini datang tepat waktu ada yang sama. Kemudian menghargai guru dan teman, mengisi jurnal kelas. Membuang sampah pada tempatnya sama. Tidak boleh menghina teman dan harus berlaku jujur dalam mengerjakan soal ulangan. Ini sama juga, berlaku jujur. Melaksanakan piket kelas, datang tepat waktu, sama. Membayar kas, menjaga nama baik kelas 7E, memakai atribut lengkap, ini sama. Melaksanakan piket, sama. Oke, perhatikan di sini dari kalian jumlahnya berapa? 32. Dari 32 ada sekian yang sama, yang tidak sama yang sudah kalian tulis ada 12. Ya, ada 12 kesepakatan. Yang ini nanti kesepakatan ini kelas, yang berikutnya adalah menjadi keyakinan dari kelas 7E. Yang pertama adalah menghargai guru dan teman, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, mengisi absen atau jurnal kelas, membayar kas, tidak boleh menghina teman, denda saat tidak piket. Ini disepakati apa tidak? Ya. Di sini sudah ada melaksanakan piket kelas. Berarti kalau kalian sudah menjadi peraturan di kelas, kalian tentunya nanti kedepannya tidak ada yang melanggar. Semuanya harus sepakat, semuanya harus melaksanakan piket kelas. Ini saya hilangkan. Jadi ada 11. Masih sekarang ada 11. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini sama, masih sama ternyata. Menghargai guru saat mengajar di kelas. Kemudian ada menjaga nama baik kelas 7E, memakai atribut lengkap. Ini ada 10 peraturan yang sudah kalian tulis dan akan menjadi kesepakatan yang ada di kelas ini. Kemudian dari kesepakatan ini akan menjadi keyakinan di kelas ini bahwa semuanya harus mau melaksanakan keyakinan yang sudah kalian tulis. Bisa diterima semua ya? Ya. Kalau sudah bisa diterima, nanti sebagai bentuk ini merupakan suatu peraturan kelas, kalian nanti
harus menandatangani yang di sini berupa peraturan keyakinan kelas 7E. Silakan nanti menuliskan nama kemudian tanda tangan. Dengan adanya kalian menandatangani ini, berarti kalian sudah sepakat bahwa ini sudah menjadi peraturan kelas kalian, dan kedepannya adalah semuanya harus melaksanakan peraturan ini akan menjadi suatu keyakinan kelas. Siap nih? Iya. Silahkan bergantian untuk maju ke depan mulai dari yang sebelah sini untuk menandatangani pembuatan keyakinan kelas 7E. Tuliskan nama kemudian tanda tangan.
Sudah ya, ini untuk penandatanganan keyakinan kelas sudah kalian laksanakan. Berarti apa yang sudah menjadi kesepakatan kalian ini tadi harus kalian laksanakan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi kalian sudah memiliki keyakinan bahwa itu adalah merupakan peraturan yang ada di kelas kalian, adalah merupakan kesepakatan. Jadi nanti kedepannya peraturan kesepakatan itu menjadi keyakinan bagi kalian yang ada di kelas 7E ya. Saya kira itu untuk pembuatan keyakinan kelas pada hari ini. Semoga dengan adanya keyakinan kelas yang ada di kelas 7E ini, suasana kegiatan pembelajaran yang ada di kelas 7E semakin lebih menyenangkan dan lebih membuat kalian untuk semangat untuk belajar. Ya. Ada perlu ditanyakan? Betul ya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Mursalina, saya dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natisa Naskia dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisal Fiturnya Faisin dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicole Pratama dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kosaputra dari kelas 7E. Nah, saya dari kelas 7E. Sangat seru sekali. Senang sekali. Senang sekali. Sangat bersemangat. Senang sekali. Iya, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Untuk membuat kita lebih baik lagi. Dapat membuat kita lebih disiplin. Dapat membuat kita lebih disiplin. Dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Dapat membuat kita lebih disiplin. Selamat pagi Nabila. Ayo silakan duduk. Nabila, kamu tahu tidak kenapa ini dipanggil Badi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas. Iya benar. Ini kaitannya dengan tugas yang kemarin harusnya kamu kerjakan. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, masuk, tapi saya tidak melanjutkan. Iya Nabila. Begini Nabila, bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Hadi. Namun tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu kemarin kok tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya itu saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya mengantuk. Iya Nabila. Kamu masih ingat Nabila dengan keyakinan kelas kita? Masih. Iya. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan ini masih sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Berarti kamu tahu bahwa ini yang kamu lakukan adalah melanggar keyakinan kelas. Solusi apa untuk mengatasi masalah ini kira-kira? Ya Pak,
apabila solusi yang kamu tawarkan Pak Adi terima. Terima kasih atas solusi yang kamu tawarkan. Kemudian kami juga sudah meminta maaf, berarti sudah mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rahmadianto dari kelas 8A. Terima kasih Pak Edi, saya senang sekali sudah diajak diskusi dengan Pak Edi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya yang tidak mengerjakan tugas. Saya akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga ya. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Pak Adi panggil di sini? Ya, saya tahu Pak bahwa saya sering terlambat dan saya juga minta maaf Pak. Masalahnya adalah saya sulit untuk bangun pagi Pak, dan saya membuat itu semua terburu-buru Pak. Kira-kira dalam 1 bulan ini kamu sudah terlambat berapa kali? Dalam 1 bulan ini saya sudah terlambat 5 kali lebih Pak. Dalam 1 bulan ini? Iya Pak. Terima kasih Farid atas kejujuranmu sudah mengakui bahwa kamu sudah sering terlambat. Terlambat itu suatu kesalahan atau bukan Farid? Iya Pak. Iya, jadi gini Farid, bahwa setiap orang itu manusiawi sekali sering melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah kita laksanakan. Kamu datang terlambat ini kira-kira alasannya apa Farid? Sebenarnya Pak, tidur saya cukup baik Pak. Karena kalau malam saya suka menonton televisi atau bermain game cukup lama Pak, hingga larut malam Pak. Itu yang membuat saya untuk kesulitan bangun pagi Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar dengan datang terlambat ke sekolah? Kedisiplinan Pak. Disiplin itu penting apa tidak Farid? Penting Pak, karena saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu Pak. Iya. Baik Farid, kita mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan kamu, orang tua, dan saya. Pak Adi nanti akan mencari solusi yang cocok untuk mengatasi masalah ini. Kamu setuju apa tidak dengan solusi yang ditawarkan oleh Pak Adi? Ya, saya setuju Pak. Orang tua saya selalu khawatir tentang saya, dan saya pikir orang tua juga akan membantu mencari agar saya tidak terlambat lagi Pak. Iya, bagus Farid. Kita akan mengatur pertemuan yang tepat antara saya, orang tua, dan kamu untuk mengundang untuk kita bicarakan masalah ini lebih mendalam. Selain itu, kamu juga perlu membuat perubahan dalam rutinitas tidur dan waktu luangmu. Apakah kamu tertarik untuk mencoba mengubah rutinitas tidurmu? Iya Pak, saya akan mencoba Pak ini. Saya juga ingin berusaha lebih keras untuk bangun lebih awal Pak. Iya, itu adalah langkah yang baik Farid. Jika kamu merasa perlu kita mencari bantuan untuk seorang guru yang kaitannya dengan konseling di sekolah kita, Pak Adi akan membantu merencanakan kegiatan konseling tersebut. Terima kasih Pak Edi. Saya akan berusaha lebih keras dan bekerja sama dengan orang tua dan sekolah untuk memperbaiki situasi ini Pak. Iya, baik Pak Red, terima kasih atas waktunya. Sekarang kamu silakan untuk kembali ke kelas. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Rizky Raihan dari kelas 8A. Terima kasih Pak Adi, saya senang sekali sudah diajak diskusi dengan Pak Adi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sering datang terlambat di sekolah. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.